Aku bukan Cina, aku merah putih. Kim lahir dengan kulit kuning atau keturunan Cina. Sedari kecil, ia selalu diejek dan disebut sebagai Cina oleh oknum orang-orang Melayu. Mungkin pengalaman-pengalaman itu yang membuatnya berpikir bahwasannya ia memang seorang Cina. Setelah ia bertumbuh dewasa, ia mulai mengerti bahwa ia adalah Tionghoa. Artinya, seorang keturunan Cina yang lahir dan dibesarkan di Indonesia. Seseorang yang lahir dan besar di suatu negara otomatis akan menjadi warga negara tersebut. Apalagi kedua orang tua Kim memiliki KTP Indonesia. Kim bukan Cina. Ia adalah merah putih. Ia adalah bagian dari Indonesia. Berdasarkan semua pengalamannya, Kim memiliki gambaran dari kepingan puzzle yang mulai menyatu, bahwa saat ini kita sedang hidup di kolam B, sebuah istilah yang Kim buat sendiri. Kolam B diibaratkan seperti benang 10 warna yang saling terbelit dan tumpang tindih menjadi satu. Benang-benang ini mewakili berbagai macam kepentingan dan keberagaman di negeri ini, yang sebetulnya berjumlah tidak hanya 10, tetapi ribuan benang berwarna yang sangat ruwet dan kusut. Menurut Kim, secara garis besar, Indonesia terdiri dari 2 plus 1 kulit, yaitu kulit Melayu, kulit Tionghoa, dan kulit Papua. Seringkali tanpa sadar kita diadu domba oleh tangan-tangan oknum asing, yaitu orang bule, orang Cina, dan orang Arab. Kita semua pasti tahu bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Kita ambil satu contoh, yaitu pertambangan di Indonesia yang berjumlah puluhan ribu titik tambang bahkan lebih. Disinilah banyak terjadi kasus korupsi dan campur tangan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM pada tahun 2021, jumlah pertambangan tanpa izin alias tambang ilegal di Indonesia mencapai 2.700 titik lokasi. Banyak kasus terjadi di mana oknum asing bermain mata dengan oknum pemimpin di Indonesia, baik itu bupati atau wali kota atau gubernur. Oknum asing akan menyuap oknum pemimpin tersebut untuk tanda tangan kerjasama atau perizinan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Tentu saja, uang suap tersebut akan mengalir ke kantong pribadi. Selanjutnya, mereka akan mengaburkan fokus masyarakat sekitar dengan berbagai macam isu, yaitu SARA. Masyarakat sekitar akan diadu domba dan hanya bertengkar satu sama lain. Cina Jawa, Islam Nasrani. Tanpa sadar, kekayaan alam Indonesia yang bernilai triliun rupiah itu dirampok habis-habisan, dan kita tidak menyadarinya. Jika boleh dikata, hal ini berkaitan erat dengan kualitas SDM di Indonesia. Yang pertama yaitu stunting
atau sebuah kondisi malnutrisi jangka panjang yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek daripada anak seusianya. Angka stunting di Indonesia tergolong cukup parah. Menurut data riset kesehatan dasar, prevalensi balita stunting di tahun 2018 mencapai 30,8%. Artinya, 1 dari 3 balita mengalami stunting. Indonesia menempati peringkat stunting tertinggi kedua di Asia Tenggara dan kelima di dunia. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan motorik halus, memiliki skor IQ yang lebih rendah, serta memiliki performa akademik yang lebih buruk. Yang kedua, IQ rata-rata orang di Indonesia cukup rendah. Berdasarkan laporan dari World Population Review 2023, rata-rata skor IQ orang Indonesia adalah 78,49. Indonesia menempati peringkat ke-130 di dunia. Angka tersebut merupakan yang paling rendah di antara negara di Asia Tenggara lainnya, kecuali Timur Leste. Bahkan kasarnya, rata-rata IQ orang Indonesia setara dengan IQ gorila. Ini adalah kenyataan yang miris. Hal ini sedikit banyak berpengaruh akan mudahnya masyarakat Indonesia untuk termakan ujaran kebencian dan hoaks, serta menelan mentah-mentah akan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Yang ketiga, yaitu pendidikan yang rendah dan tidak merata. Dibandingkan dengan negara lain, kualitas sistem pendidikan di Indonesia masih rendah dan membutuhkan perhatian lebih serius. Berdasarkan data yang dirilis oleh worldtop20.org, Indonesia menduduki peringkat ke-67 dari total 209 negara di seluruh dunia. Bukti rendahnya mutu pendidikan di Indonesia juga bisa dilihat dari data UNESCO tahun 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau IPM. UNESCO menemukan bahwa IPM Indonesia menurun dari tahun ke tahun. Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, urutan ke-99 pada tahun 1997, urutan ke-105 pada tahun 1998, dan urutan ke-109 pada tahun 1999 dari 174 negara yang ada di dunia. Survei Political Economic Risk Consultant bahkan menempatkan Indonesia di urutan buncit dari 12 negara ASEAN. Survei ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di ASEAN. Sungguh memilukan. Kita saling memaki dan membenci saudara kita sendiri, tetapi mati-matian membela oknum asing yang jelas-jelas merampok banyak kekayaan kita. Ketika negara lain berlomba-lomba untuk membuat robot, mobil terbang, dan mengukir berbagai penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita, warga Indonesia, hanya sibuk berantem dan berdebat akan agama siapa yang paling benar, suku siapa yang paling kuat, kulit siapa yang paling superior. Sampai-sampai kita tidak sadar
bahwa kita hanya gigit jari melihat bangunan tinggi kepunyaan asing dan jadi kacung di negara sendiri. Perlu diingat bahwa setiap orang yang memiliki KTP adalah saudara kita. Kita wajib menggandeng tangan mereka untuk berjuang bersama memajukan bangsa. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki KTP adalah orang asing yang perlu kita waspadai, sekalipun menganut agama atau memiliki kulit yang sama dengan kita. Jadi, yang menjadi tolok ukur bahwa seseorang adalah saudara atau asing ialah KTP. Bukan berarti kita harus membenci orang asing, tetapi kita harus waspada akan oknum-oknum yang ingin mengadu domba kita dan merampok demi mendapat keuntungan untuk pribadi ataupun negara asing. Indonesia adalah rumah tangga kita. Ketika ada pihak asing yang ingin menghancurkan kita, kita harus membela keluarga kita sendiri, bukan malah menjadi antek asing yang membela mereka hanya karena mereka memberi kita uang suap. Toh, uang suap yang mereka berikan sejatinya adalah hasil rampokan dari rumah kita sendiri. Kita mau menjadi anggota keluarga yang baik, yaitu keluarga besar bangsa Indonesia.